Oke, sekarang ke jenis-jenis dokumen. Jadi kita kan sudah ini nih, kita tuh tadi kan belajar dasarnya dulu, arsip dan kearsipan. Jadi arsip ada apa, terus kearsipan ada apa. Nah, sekarang kita tuh belajar artinya tentang dokumen. Dokumen itu biasanya yang akan kita buat. Nah, di sini kalian bisa lihat pengertian dokumen. Dokumen adalah surat-surat rekaman dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Nah, bisa kalian lihat nih dari definisi di atas bahwa eh, dokumen itu lebih luasnya yaitu hanya sebagian kecil dari surat-surat nih. Itu tuh hanya sebagian kecil dari buku. Dalam bidang administrasi sebagian besar dokumen memang surat. Jadi surat itu kan hanya satu bagian ya, bagian kecil saja. Tapi kalau misalkan dikumpulkan itu bisa menjadi suatu dokumen. Atau kalau misalkan bahasa lainnya itu adalah dokumen itu adalah gabungan dari surat ataupun benda-benda yang berharga dan dijadikan menjadi alat bukti untuk mendukung keterangan. Oke, next lagi. Di sini bisa kalian lihat dokumen itu ada berapa tinjauan atau bisa dikelompokkan lagi menjadi yang ada dokumen pribadi. Nah, ini tuh biasanya bisa kalian lihat nih, yaitu surat-surat berharga yang dipakai sebagai alat bukti peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Ya, tadi kayak akte kelahiran, ada ijazah, ada piagam, ada KTP, SIM, surat nikah. Nah, tadi yang nanya surat nikah nih, surat nikah tuh masuknya ke dokumen pribadi. Di sini ada yang sudah mempunyai surat nikah? Kan kalau akte udah pasti ada, ijazah ada, piagam ada, KTP, SIM, surat, kan itu udah pada ada. Di sini udah ada yang punya surat nikah belum? Nih, udah belum nih? Kalau kalau misalkan nggak jawab, berarti kakak anggapnya udah semua ya? Enggak. Oke, Sali belum. Mungkin Zaki udah punya punya anak di kampung? Belum, Kak. Oh, belum. Deverin juga sama Deverin. Udah punya anak di kampung? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti belum punya ya surat nikah ya? Nah, berarti nih dokumen pribadi itu contohnya seperti itu saja. Terus dokumen niaga. Nah, ini tuh yang dapat dipakai sebagai alat bukti untuk terjadinya transaksi jual beli. Nah, itu cek, obligasi, kwitansi, wesel, saham, faktur. Kalian tahu kan obligasi? Surat Nih, utang. ya, obligasi itu surat utang. Terus wesel, terus saham, faktur. Ini tuh biasanya juga bisa, ini kita kan sekarang udah masuk ke dunia digital ya. Sekarang sudah apa namanya ya tadi uang digital kayak cryptocurrency, terus ada apa namanya ada Ethereum dan semacamnya. Itu juga sebenarnya bisa masuk ke dokumen niaga asal ada bukti pembayarannya. Terus saham juga sama, faktur dan sebagainya. Dokumen sejarah seperti tadi dokumen ataupun surat-surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti peristiwa penting yang ada terjadi di masa lalu. Naskah proklamasi tadi udah, naskah Sumpah Pemuda, fosil-fosil manusia purba, foto perjuangan, batu tulis, dan mata uang kuno. Di sini kalian percaya dengan manusia purba? Ataukah kalian percaya dengan teori Darwin? Atau di sini ada yang percaya bumi itu datar? Di sini ada yang penganut apa namanya? Bumi itu datar? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Maksudnya berketahuan siapa gitu. Emang bentuknya kayak gimana, Kak? Kenapa? Bentuknya kayak gimana? Bentuk apa? Ngomongin apa? Bumi, Kak. Oh, bumi. Ya. Menurut Andika bumi itu datar atau apa? Kalau menurut Al-Quran sih kan ini kan
Cuy, apa ya? Bentuknya bulat, tapi nggak sempurna bulatnya. Ya, itu ya kalau itu kan faktanya, maksudnya siapa tahu ada gitu penganut bumi datar ya kan. Kalau bentuk bumi kan udah ketahuan dia tuh agak oval kayak telur bulu. Nah, kita coba lihat. Oke, selanjutnya dokumen pemerintah. Tadi catat aja catatan penting ya kayak UUD 45, peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Nah, ini biasanya masuk ke dokumen pemerintahan. Kemarin juga kakak hari Senin kemarin atau hari Selasa kakak disuruh buat RUU. Ini direkam ya? Sumpah nih. Aduh, jangan direkam dong. Takut sebenarnya ngomong kayak gini-gini nih. Stop record dulu dong, stop record dong. Udahlah. Pokoknya kemarin kakak disuruh bantu ya kan untuk masukkan materi-materi tentang RUU Sindiknas. Kita kan lagi masuk ke pembahasan untuk RUU Sindiknas tahun 2023. Nah, sebenarnya tuh nanti setelah RUU disahkan, udah masuk ke undang-undang, nah itu masuknya ke dokumen pemerintah. Cuma untuk RUU kemarin kita menolak karena malah mengikis ataupun mengurangi esensi yang ada di pendidikan Indonesia. Karena di situ belum membahas kesejahteraan bagi guru-guru honorer dan semacamnya. Bahkan ada penghapusan yang mungkin akan merugikan semuanya. Oke, next. Nih yang record parah nih. Nih ngerinya tiba-tiba ada tukang bakso cuanki yang depan rumah. Apa tukang somai. Oke, dokumen dinilai kegunaannya. Di sini bisa kalian lihat nilai penerangan itu bisa memberikan suatu alat memberikan informasi kepada masyarakat. Ini misalkan bisa saja kalian tersandung suatu kasus, terus ternyata ada buktinya kan, surat bukti itu ternyata bukti yang kuat, nah itu kan bisa menjadi nilai bagi kasus kalian. Ataupun ada seseorang yang ternyata dituduh melakukan hal kriminal, ternyata tidak terbukti karena ada bukti yang sah, ternyata dia tidak melakukan, itu bisa masuk ke nilai penerangan. Terus ada nilai perdagangan, merupakan surat-surat yang dipakai sebagai alat pembuktian dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Ini bisa kalian tahu lah seperti biasa. Sebenarnya ada beberapa dokumen atau surat yang ada dalam nilai perdagangan atau niaga. Karena nilai di perdagangan nggak hanya jual beli dan semacamnya, tapi ada juga misalkan tuh kalian surat pengiriman, penerimaan itu masuk juga. Terus yang ketiga ada nilai yuridis, merupakan surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian secara hukum di muka pengadilan. Nah, di sini kalian bisa kalian pernah lihat lah kasus-kasus yang sudah pernah masuk ke dalam televisi ataupun media nasional dan disiarkan live untuk persidangannya. Nah, di situ banyak kan yang mengeluarkan bukti-bukti, apalagi sudah ada di BAP. Nah, itu masuknya ke nilai yuridis. Karena tidak ucuk-ucuk tiba-tiba kalian tidak menyerahkan bukti sebelumnya, tapi pas di hari H, pas persidangan kalian keluarkan, itu tidak bisa, ataupun nanti tidak dianggap sah oleh pengadilan. Mungkin kalian pernah nonton drama Korea Vincenzo, nah itu sebenarnya tergantung sih. Kalau di negeri Wakanda tuh sepertinya nggak seperti itu. Biasanya sih bisa-bisa aja ya kan. Tapi nggak tahu di luar negeri itu gimana. Terus nilai historis adalah surat berharga yang dapat dijadikan alat pembuktian peristiwa yang terjadi masa lalu. Ya, tadi ya naskah proklamasi, naskah Sumpah Pemuda, terus juga mungkin naskah-naskah lain, surat ataupun perjanjian Linggarjati, perjanjian Meja Bundar, itu kalau misalnya ada datanya itu masuknya ke nilai historis. Oke, sampai sini sudah nangkap semua? Sudah nangkap? Atau belum? Atau ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada kita next dulu. Saya mau tanya, Pak. Apa, Sali? Itu surat penerangan bisa dijadi di juga bisa
dikirimkan ya tadi sebelum persidangannya dimulai. Karena kan hakim tuh harus bisa menilai kan, ini bisa masuk ke dalam jadi bukti atau tidak. Karena kita harus ada prosedur-prosedur yang emang harus dilalui. Jadi apakah surat tersebut sudah bisa? Nah, dari surat yang bersifat nilai kegunaan yuridis itu Sahli. Gimana Sahli? Iya. Apa Iya, Elisa? Iya, Halo Elisa. Elisa mau bertanya? Oke, kita lanjut dulu. Dokumen ditinjau dari sumbernya. Dokumen yang bersumber dari pemerintah, misal undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pun juga dikeluarkan oleh pemerintah. Terus yang kedua ada dokumen yang bersumber dari swasta yang memiliki kekuatan hukum, misalnya akta notaris, visum dokter. Nah, akta notaris kalian tahu kalau misalkan kalian jual beli tanah, ataupun ada juga yang ingin membuat sertifikat hak milik. Nah, biasanya harus ada akta notaris. Karena kalau misalkan kalian tidak ada akta notaris itu kita tidak bisa mengajukan ke misalkan kalian pacaran nih, terus ternyata pacarnya kasar, melakukan tindak kekerasan. Nah, kalian tuh bukti dan semacamnya sampai biru-biru, nah itu bisa kalian laporkan tuh melalui visum dokter. Itu tuh termasuk bukti yang kuat. Terus yang ketiga, dokumen yang bersumber dari kontrak-kontrak dagang, misalkan surat perjanjian ataupun surat kontrak. Tadi contohnya MOU, surat perjanjian kerja. Nah, itu termasuk dokumen yang bersumber dari kontrak-kontrak dagang. Keempat, ada aktivitas lembaga persuratan kabaran dan penerbitan, misalnya clipping, kaleidoskop, majalah. Biasanya nih ada lembaga-lembaga hukum ataupun lembaga-lembaga pers, dia kan membuat surat kabar dan semacamnya. Majalah juga bisa, tapi biasanya kan majalah itu swasta. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah membaca majalah Bobo? Ada yang pernah membaca majalah Bobo? Kaila udah pernah baca majalah Bobo? Belum, Kak. Belum, Kak. Itu tuh pas dulu Kak kecil, itu nanti kalian kalau pengen kalian lihat semacamnya. Karena zaman kakak dulu pas kecil belum ada internet, ya kan? Jadi kita akan hidup itu dua, enggak, maksudnya yaitu masih menggunakan majalah-majalah. Kelima, perseorangan. Misalkan koleksi keramik ada Malik, koleksi lukisan Avandi, ataupun lukisan Raden Saleh yang dicuri tapi tidak bisa. Nah, itu next. Dokumen dinamis adalah dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis dapat dibedakan atas dokumen aktif, dokumen semi aktif, dokumen inaktif. Ini sebenarnya sama saja seperti arsip. Dokumen itu juga ada dokumen dinamis dan statis. Nah, tapi bedanya tadi ya, kalau dokumen di tiap saat masih dipergunakan. Kalau dokumen statis itu dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor. Itu banyak sebenarnya. Oke, next lagi. Penelitian. Di sini ada dokumen primer, dokumen sekunder, ataupun dokumen tersier. Nah, jadi itu bukan hanya kita yang mempunyai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Tapi dokumen itu juga mempunyai kebutuhan umum. Yang pertama, dokumen primer itu adalah dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya, yaitu paten penelitian, laporan, disertasi, kertas kerja, ataupun juga haki sekarang. Haki juga termasuk dokumen primer.
Kalian tahu haki? Ada yang tahu haki? Enggak, Kak. Ali? Apa tadi Ali? Enggak tahu, Kak. Nggak tahu. Teman-teman ada yang tahu haki? Mungkin kakak teman pernah tahu kasusnya geprek bensu? Geprek bensu? Ada yang tahu kasusnya geprek bensu? Tahu Kak. Atau tidak tahu? Tahu Kak. Tahu. Ya, benar. Jadi tuh geprek bensu itu kan sebenarnya terjadi inilah istilahnya pecah kongsi lah. Jadi dulu tuh Ruben Onsu kerjasama sama si IM geprek bensu. Ternyata setelah keluar si bensu tuh bikin ayam geprek juga yang sama dengan nama geprek bensu. Nah, disitulah awal kejadian bahwa ini siapa nih yang berhak menggunakan nama si Bensu. Karena Bensu itu bukan hanya Ruben Onsu, tapi juga Benny Sujana. Nah, di sini kita lihat siapa yang mendaftarkan ke Haki terlebih dahulu. Haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Apa-apa kalau nggak salah. Bentar, kakak cek dulu nama panjangnya Haki. Kepanjangan Haki. Oh ya benar, hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, ini biasanya untuk menjaga ataupun hak kita yang bisa melindungi kita sebagai founder untuk menjaga apa yang sudah kita buat. Nah, jadi kalian ketika membuat suatu produk atau apa, biar tidak diikuti oleh pesaing kalian, ataupun tidak diikuti oleh teman kalian, nah kalian bisa mendaftarkan ini ke HKI ataupun bisa didaftarkan ke Kemenkumham untuk mematenkan hak cipta kalian. Nah, disitulah masuk ke dalam dokumen primer itu untuk istilahnya apa ya? Mendukung ataupun menjaga originalitas hak milik ataupun hak cipta kalian. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mengikuti ataupun mengcopy, nah itu bisa dijerat Undang-Undang Perdata. Seperti itu. Yang kedua, dokumen sekunder merupakan dokumen yang berisi informasi literatur primer. Nah, ini biasa bibliografi. Maksudnya bibliografi itu kayak kalian kalau misalkan bikin makalah ataupun bikin karya ilmiah, nanti di belakangnya itu ada daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka itu nama lainnya adalah bibliografi. Nanti ada penulisnya siapa, dari siapa. Yang ketiga, dokumen tersier atau tertier adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur sekunder. Contoh buku teks, buku panduan literatur, dan bibliografi. Ini termasuk juga buku teks seseorang ataupun buku panduan literatur seseorang dan bibliografi. Oke, next. Ini dokumen ditinjau dari ruang lingkup dan bentuk fisiknya. Dokumen literal adalah dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam, seperti buku-buku, majalah, kaset, film, laporan disertasi, tesis, brosur, leaflet, monografi. Nah, di sini tuh maksudnya dokumen literal itu adalah dokumen yang bisa kita baca. Ya kan? Prasasti termasuk prasasti. Oh, nggak, prasasti bisa di korporal juga, tapi yang biasanya ada tulisan. Literal itu kan adalah istilahnya membaca kan, ataupun digambar direkam. Nah, itu masuknya ke dokumen korporal, merupakan dokumen berwujud benda sejarah. Nah, tadi itu keris, arca, batu alam, ruang kuno, fosil-fosil. Ini dalam jadi maksud di